berita-berita yang terus bertubi-tubi buruk menimbulkan semacam keraguan daripada masyarakat terhadap institusi publik, terutama layanan kesehatan. Saya punya saudara sakit dan saya pikir itu cukup parah untuk dibawa ke rumah sakit. Saya bilang silakan bawa ke rumah sakit ke UGD Kak. Dia bilang nggak bisa, ini nggak mau, ini takut loh. Kenapa takut? Kemarin orang belakang rumah ini pada ngomong di toko, katanya habis disuntik mati. Lah, terus yang sana ini begini-begini. Ya sudah kan nggak bisa maksa. Patient safety centernya ada di inform consent. Artinya seseorang itu patient safety itu senternya ada dari kerelaan pasiennya mau dilayani oleh layanan kesehatan. Dengan yang buruk di mata masyarakat, citranya rumah sakit itu intangible. Nggak bisa dilihat bentuknya, nggak bisa disentuh bentuknya, tapi bisa udah turun image-nya. Ya, kalau dari keengganan orang-orang untuk datang ke rumah sakit, dari komentar-komentarnya di media sosial, kalau pemerintah itu mau social listening, ya, ini loh citranya kayak gimana. Nah, tambah diperburuk lagi oleh misalnya orang-orang yang punya posisi yang lebih tinggi, maka akan semakin sulit untuk meningkatkan value daripada intangible asset negara ini. Jangankan di mata masyarakat, di mata kita aja sebagai tenaga kesehatan. Coba kalau kita ditanya, menurut kita, apakah citra kepercayaan kita trust terhadap pemerintah dalam tanda kutip hal ini Kementerian Kesehatan atau kepercayaan kita terhadap sistem layanan kesehatan di Indonesia atau kepercayaan kita sendiri terhadap kinerja rekan-rekan kita kerja sendiri ini bagaimana melihatnya? Kalau aja mau dihitung, pemerintah itu mau namanya ilmu social listening. Negara itu nggak boleh lupa bahwa modal aset utama negara dalam kaitannya sistem kesehatan, dalam kaitannya rumah sakit ya karyawan, itu adalah ya karyawan, ya kita ini, dokternya, ya perawatnya, inilah aset utama. Sekarang perusahaan-perusahaan di luar negeri ya yang maju-maju udah tahu kapital paling untung itu human. Bahkan sekarang nilai kantor itu sudah tidak terlalu penting. Maaf, makanya ada kantor virtual. Sekarang rame ya. Jadi kita bisa nyewa kantor tapi kita tetap di rumah. Tapi ada alamat kantornya. Sewa kantor secara virtual. Bisa keluar eh, apa namanya izin-izinnya itu bisa. Kantor secara virtual. Tapi nggak pernah ngantor. Tapi ya karena ya aset paling berharga orang. Orangnya. Boleh dibilang ya PNS tuh keuangan bagian bendahara sekarang udah boleh nggak perlu di kantor. Yang penting laporannya jadi selesai. Sekarang udah arah ke sana. Itulah yang namanya intangible assets, not melulu tentang tangible asset. Nah, jadi human capital ini adalah udah mengarah ke aset utamanya di orangnya. Pemerintah bisa bangun gedung mewah-mewah segala macam ya. AO, beli alat-alat kesehatan dan segala macam. Ya memang itu yang paling gampang dalam tanda kutip dikerjain ya karena tapi membangun SDM ini paling sulit. Jokowi di pertama ya 5 tahun pemerintahannya dia fokus ke bangunan ke infrastruktur di 5 tahun kedua janjinya fokus pada perbaikan ke kualitas SDM-nya yang ternyata di tahun ketiga ini periode setelahnya itu malah nggak ke sana arahnya. Jerman merupakan salah satu negara dengan sistem kesehatan terbaik di dunia, tapi sistem itu perlahan mulai kolaps. Alasannya, jumlah pekerja kesehatan di Jerman makin sedikit. Lebih dari 40.000 lowongan pekerjaan di fasilitas kesehatan kosong. Right now we see mainly the nursing profession affected by the shortage of skilled workers. Sampai tahun 2030, Jerman akan memerlukan sekitar 300.000 perawat. Mengapa ini terjadi? Salah satu alasannya adalah perubahan demografi Jerman. Baby boomer memainkan peran besar sebagai pemasok tenaga kerja, tapi sekarang mereka pensiun, artinya mereka juga perlu dirawat. Age range of skilled workers is also on the rise. We had a median of 51 years right now in the healthcare system. Alasan lainnya adalah tidak cukup banyak orang di Jerman yang dilatih untuk menjadi pekerja kesehatan. Banyak yang mengeluh upahnya tidak bersaing dan pekerjaannya terlalu berat. Penghargaan terhadap profesi ini juga minim.
Everybody who goes into the system as a skilled healthcare worker wants to take part of it and wants to give their best. Selama bertahun-tahun, Jerman mencoba untuk menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja. Salah satu solusinya adalah merekrut pekerja asing. Ini negara maju, sistem kesehatannya jauh lebih keren dibandingkan kita. Ya, tapi warga negara sana nggak mau kerja melayani. Tuh kan, itu intangible asetnya goyang. Ya, SDM-nya sana sendiri nggak mau sampai akhirnya harus rekrut tenaga kerja asing. Yang mana mereka itu punya dedikasi lebih tinggi karena mereka mencari penghidupan yang lebih baik. Ya, tapi dalam tanda kutip sekarang ini kalau tipe-tipe yang orang-orang itu yang mungkin mohon maaf ya lebih suka enaknya ini itu biar dari negara Indonesia dikirim ke sana juga belum tentu akan bagus hasilnya. Kalau mereka yang tipe kali orang yang ya kurang effortnya karena bagi orang Jerman itu upahnya nggak sebanding sama kinerja harus kerja kerasnya. Minat lulusan kedokteran untuk berprofesi sebagai aparatur sipil negara dan bekerja sebagai dokter di wilayah pedesaan dinilai cukup kurang oleh Bupati Pati Haryanto. Orang nomor 1 di Pemkab Pati ini mengungkapkan, justru para dokter ini lebih memilih bekerja atau buka praktek di daerah perkotaan. Bahkan, saat Pemkab Pati membuka 13 formasi lowongan TPNS beberapa waktu yang lalu, untuk formasi tersebut sepi pendaftar. Ungkapan tersebut disampaikan Bupati Haryanto saat seusai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan Unika Sugiya Pranoto secara virtual, Rabu pagi. Yang tahun lalu saya itu mengusulkan formasi CPNS untuk dokter spesialis dari berbagai jurusan. 13 formasi kan tidak sedikit itu. Satu pun nggak ada yang daftar. Sekarang pemerintah getol mau produksi banyak-banyak. Terus orangnya yang sekarang ada aja udah nggak mau memilih mereka. Yang banyak itu apakah langsung mau? Inilah konsep pemikiran yang keliru. Ya. Nah, ruginya kalau di Indonesia lulusannya itu banyak nanti. Sementara di luar negeri itu lulusan kita itu nggak diakui loh. Beda kalau di Malaysia itu masih diakui bisa diterima kerja di Commonwealth country. Ya. Kalau lulusan Indonesia nggak diakui di negara-negara lain mau kerja di negara lain itu harus, waduh, serangkaian tes saya teman saya jadi dokter anak di Amerika, dokter umumnya di sini tuh, waduh, tesnya berat sekali bertahun-tahun. Jadi sampai akhirnya setelah berapa tahun gitu loh ya baru keterima residensi dan setelah itu barulah jadi dokter anak. Itu tesnya berat sekali. Artinya nggak bisa, nggak diakui dan selama tes itu dia nggak punya uang, nggak bisa kerja sebagai dokter umum. Ya. Nah ini kan pemerintah nggak ngerti. Dia produksi banyak tapi nggak mikir. Yang sementara yang udah ada aja nggak mau kerja. Anda mau produksi banyak itu akan menurunkan value daripada dokter itu sendiri. Sementara lulusan kita tidak diakui, belum diakui. Dan mungkin akan sulit diakui sampai masa-masa ke depannya melihat kualitinya universitas-universitas baru fakultas kedokteran ini. Dan itu sangat-sangat wajar. Bahkan even di Korea Selatan itu gempar waktu hanya pemerintah membuka sedikit saja kerannya untuk dokter baru. Itu marah sekali mereka. Karena dia bilang buat apa? Dan nanti dokter-dokter yang kita itu malah akan turun, value-nya akan turun, ya demand sedikit, jumlah banyak, value akan turun. Sementara effort yang keluarkan cukup besar, tapi kalau terlalu banyak itu akan turun, quality akan turun. Sama kayak rumah sakit, kalau pasiennya penuh, udah jelas itu quality-mu akan turun. Ya. Kalau fakultas terlalu banyak, sementara pengajarnya yang berkualitas sedikit, udah pasti turun. Nah, human capital dalam layanan kesehatan itu penting. Ya, orang-orang ini kerja dengan karena yang bertanggung jawab atas hasil dan kepuasan pasien. Apalagi sekarang udah patient center care. Tapi orang-orang ini sendiri itu bekerja di sistem yang tidak membuat mereka tumbuh dan mau memberikan kontribusi ya yang bertanggung jawab dan optimal untuk patient safety, keselamatan pasien dan kepuasan pasien. Makanya human capital management itu penting. Bukan hanya sekedar ngerekrut, bukan hanya sekedar memastikan tetap kerja di organisasi, bukan hanya sekedar mengembangkan, tapi juga engage. Engage, terlibat. Kalau pemerintah itu nganggap sekedar memproduksi dokter yang banyak, sementara yang sudah ada ini sendiri udah ogah-ogah kerja di layanan pemerintah. Apalagi mau dikembangkan, kayaknya nggak pernah ada upaya untuk itu. Buktinya malah dijatuhkan. Nah malah juga bukan engage.
malah jadi mungkin akan ada konflik yang tidak sehat karena blame culture. Maka ya manajemen pengelolaan SDM tenaga medis kesehatan di negara kita ini masih amburadul. Berita-berita yang terus bertubi-tubi buruk menimbulkan semacam keraguan daripada masyarakat terhadap institusi publik, terutama layanan kesehatan.